dalam tawaf, sa'i, di situ ada posisi-posisi khusus dengan doa-doa khusus yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menyiapkan diri menghafal doa-doa itu agar nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji kita tidak mengalami kesulitan lagi, tidak nyari-nyari lagi ribet. Yang mana Ustadz? Yang mana Ustadz? Yang ini saya belum hafal. Enggak, sudah. Semuanya sudah memahami, mempelajari, dan menghafalkan. Kemudian yang kedua, ini sekedar gambaran saja. Kira-kira seperti inilah model dan bentuknya. Sehingga ketika kita nanti sampai di lokasi yang sebetulnya, paling tidak ada sedikit gambaran. Intinya seperti itu. Pertama, disiapkan buku doanya, yang kecil maupun yang besar. Coba dibuka di buku pertama di halaman 14. Halaman 14. Nanti ditandain. Jadi pertama buka kan kelihatan. Di halaman 14 bagian atas, ya, tandain Bu, Pak. Ya. Di halaman 14 bagian atas, di situ ada doa masuk masjid. Ya, doa masuk masjid yang di atas. Maksudnya ketika kita pertama kali masuk Masjid Al-Haram, dan bukan hanya Masjid Haram saja, kita pertama kali masuk Masjid Nabawi, dan bukan Masjid Nabawi, Masjid Haram saja, tapi semua masjid sebetulnya. Masuk masjid mana saja. Ketika masuk, kita membaca doa ini. Melangkahkan kaki kita masuk masjid, doa ini yang kita baca. Apa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gampang. Pertama dimulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat, kemudian tinggal menghafal doa setelahnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Artinya, bismillah, dengan menyebut nama Allah, aku masuk masjid. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku masuk masjid. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah, ya Allah bukakan, li untukku, abwab, pintu-pintu rahmatmu. Ini doa yang sangat mulia sekali. Di situ ada kebahagiaan dunia akhirat. Di situ ada iman. Di sini ada memohon pertolongan kepada Allah. Ini ada kebaikan. Jadi waktu masuk masjid pertama kali melangkah kaki, masjid mana saja, masjid dekat rumah juga, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita baca ini, ya, tandain, hafalkan, ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hafalin ini. Ya, doa yang lain ada. Seperti Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bisultanikal qadim minasyaitonir rajim. Ini ada lagi doanya. Tapi hafalin ini aja yang satu. Lalu selanjutnya setelah kita masuk masjid, ya, kita masuk terus masuk masjid,
lalu kita melihat Ka'bah untuk pertama kali. Gitu kan? Maksudnya di dalam perjalanan itu kita baru masuk Masjidil Haram dan baru ngelihat Ka'bah pertama kali. Ya. Maka doa yang dianjurkan untuk dibaca di bawahnya, di halaman 14 itu. Bawahnya. Ini mirip seperti doa zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Mirip seperti zikir setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Luar biasa maknanya ini. Allahumma ya Allah, anta as-salam. Engkau adalah zat yang memiliki sifat salam. Apa itu? Keselamatan. Faminka salam, dan keselamatan itu, kesejahteraan itu hanya datangnya dari engkau, bukan dari siapa-siapa. Fahayyina ya Allah, berilah kita kehidupan. Hidupkan kami bissalam, dengan sifat keselamatan itu tadi. Luar biasa. Jadi pertama kali ngelihat Ka'bah, baca doa ini. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bissalam. Ini pertama kali baca ini. Lalu setelah itu baca doa bebas. Ya, bisa dikasih catatan di bawahnya buku. Setelah itu boleh baca doa bebas, terserah. Ya, mau doa apa aja nggak apa-apa. Nanti kita kasih kesempatan. Ya, sampai diusir sama polisi. Biasanya kelamaan dikit, ya Allah, usir gitu. Ya wajar lah, biar nggak terjadi tumpukan orang di situ. Nah, setelah itu barulah kita memulai tawaf. Nah, Hajar Aswad itu dikenal dengan ada berbentuk putihnya. Ya, berbentuk putihnya itu besi penutup luar. Tapi kalau batu aslinya, batu Hajar Aswadnya itu hitam. Disebutkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, dahulu Hajar Aswad ini putih. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, berapa abad, dia menghitam karena dosa-dosa anak Adam. Masya Allah, batu aja bisa berpengaruh kena dosa kita gitu ya. Kitanya tidak merasa kalau diri kita banyak dosanya. Nah, Hajar Aswad itu searah nanti dengan makam Ibrahim. Ya, dahulu makam Ibrahim ini posisinya nempel dekat dengan sini. Yang sejajar dengan Hajar Aswad ini disebut dengan rukun Iraqi. Untuk yang sebelahnya yang disebut dengan rukun Yamani. Dan mulai dari rukun Yamani, disitulah dianjurkan untuk membaca doa Rabbana Atina, doa sapu jagat itu. Lalu kita tawaf dimulai dari mana? Dari Hajar Aswad. Nanti pihak Masjid Al-Haram itu ngasih tanda. Tanda Hajar Aswad ini ditandai dengan lampu hijau. Saya akan jelaskan biar nggak jadi lata. Nah, mulai tawaf, perhatikan ini terjadi banyak kesalahan kita. Mulai tawaf itu ketika kita benar-benar berdiri sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Untuk melihat sejajar atau tidak, lihat saja lampu hijaunya. Ya, lampu hijaunya. Kalau memang kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, barulah kita di situ dianjurkan untuk apa? Isyarat. Tadi memang sunnahnya mencium. Kalau mencium nggak bisa, memegang. Kalau memegang nggak bisa, kasih isyarat begini.
lalu kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Sejajar persis. Ya. Tidak usah baca doa-doa macam-macam. Cukup kita sejajar dengan Hajar Aswad, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Paham? Nah, ketika kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, berarti kita masuk pada hitungan putaran. Kalau pertama, berarti kita masuk pada hitungan putaran pertama. Paham ya? Nah, ayo kita mulai, Pak. Ya. Pas lurusnya. Nah, yang belakang jangan latah terus. Kan saya bilang jangan latah. Ya. Ketika sejajar, mulai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ini kan pertama sambil lari-lari kecil. Kemudian hal lain berkaitan dengan doa. Apa yang kita baca setelah kita melewati Hajar Aswad ini? Yang paling baik yang dibaca oleh Rasulullah SAW apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulang-ulang boleh, atau dengan membaca zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi jangan kita sia-siakan dengan merhatiin orang di sekitar kita. Jangan sibuk merhatiin orang, ya, tapi kita menyibukkan dengan diri kita sendiri. Kemudian poin lain yang harus kita perhatikan, ketika kita tawaf ini tidak ada yang namanya zikir yang dipimpin, yang berjamaah, tapi semua akan berzikir masing-masing dengan penuh kekhusyuan dan menghayati maknanya. Poin yang ketiga, ketika kita melewati ini, banyak nanti orang-orang yang motong-motong jalanan kita. Kalau kita sendirian, berdua, bertiga, berempat, tidak ada masalah. Tapi karena kita berjamaah, maka kita perhatikan prinsip-prinsip kebersamaan. Apa itu? Biarkan dulu orang berjalan melewati kita, nanti kita akan berjalan setelahnya. Afrika, Pakistan, Bangladesh itu tukang nyundul. Jadi biarin saja mereka mau lewat, nanti kita akan berjalan pelan-pelan. Ya. Yang dicari bukan cepatnya, tapi yang dicari adalah kekhusyuannya. Paham Pak, Bu? Nah ini antara Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Ya, kita lanjutkan Pak. Ingat, Bapak yang nyampe di Rukun Yamani sudah memulai baca apa? Rabbana atina. Ayo terus Pak. Nah, di situ mulai baca Rabbana atina. Bapak kemana ngeliatin saya sama-sama lakinya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lewat sini persis arah sini memberikan isyarat lagi sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Nah, masuk pada putaran keberapa? Kedua. Nah, terus, nah bapak-bapak yang di belakang anggap sudah 7, ya kan? Dah selesai 7 Pak. Terus tetap memberikan isyarah, ya. Bismillahi Allahu Akbar, minggir. Kita pergi ke arah makam Ibrahim dan nyampe sambil baca apa? Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Terus habis itu silahkan doa, terserah. Nanti kita kasih kesempatan sebentar untuk berdoa. Doa apa? Ya bebas, terserah. Ketika kita mengarah ke makam Ibrahim yang laki-laki, apa yang kita lakukan? Nah, ininya Pak, tutup, ya, biar keteknya nggak kelihatan lagi. Ya, ditutup. Ketika ke arah makam Ibrahim tadi ditutup. Lalu kita sholat. Berarti ketika sholat 2 rakaat, bahu kanan dalam kondisi tertutup. Ya, bahu kanan dalam kondisi tertutup. Setelah sholat, kita ke arah air Zam-Zam. Pertama,
air zam-zam diminum. Gimana minumnya? Sambil menghadap ke Ka'bah. Jangan ngadep saya. Ya. Ya. Berdiri enggak apa-apa, duduk lebih afdal. Ya. Berdiri enggak apa-apa, duduk lebih afdal. Jongkok gitulah. Nah, sambil menghadap ke arah Ka'bah. Ngapain? Sambil mau minum, kita dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan kesembuhan dari semua penyakit. Sambil menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita minum air zam-zam, lalu sebagiannya diguyurkan di kepalanya. Ya, kalau habis yang ngambil lagi nanti diguyur di kepala. Kalau laki-laki udah bebas saja, santai-santai aja kan, guyur di kepala. Enggak apa-apa. Memang di situ banyak orang guyur di situ. Lah kalau ibu-ibu, air zam-zamnya taruh di tangannya, lalu siramkan ke atas kepalanya yang di jilbabnya itu. Setelah itu kemana? Ke sofa, ya kan? Kita berjalan ke arah sofa dengan tetap yang laki-laki bahu kanan tertutup, udah selesai itu ya. Ya, sambil jalan ke arah sofa, kita membaca inna safa wal marwata min sya'airillah. Sampai kita berada di atas bukit Sofa. Kita akan mencoba untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apa itu? Kita akan berdiri, kita kasih kesempatan ibu bapak untuk berdoa. Enggak buru-buru. Lalu membacanya gimana? Kita baca doa ini 3 kali. Contoh begini. Ya. Allahu Akbar. Ayo kita baca sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai. Bapak Ibu baca doa bebas. Tentu semuanya sambil mengangkat tangan ya. Sambil mengangkat tangan. Makanya biar nggak terganggu, hafalin biar bisa ngangkat tangan. Habis ini baca doa bebas. Apa itu? Terserah. Ya, bahasa Indonesia pun boleh, enggak apa-apa. Oke. Setelah kita baca bebas, kita baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Baca doa bebas lagi. Terserah apa sama yang tadi, apa berbeda lagi, terserah. Setelah itu kita baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Selesai, tidak baca doa bebas. Ya, habis yang ketiga berhenti, lalu kita berbalik. Emang posisinya seperti itu di sana juga. Kita berbalik, lalu turun ke arah Marwah. Ayo Pak, turun. Nah, ketika kita sampai nanti di lampu warna hijau, nih dikasih tanda warna hijau ini,
Jadi yang laki-laki lari kecil sambil baca doa. Mana doanya? Rabbighfir sambil lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul al-a'azzul akram. Setelah itu kita jalan lagi, lumayan itu 700 meter lah kira-kira. Ya, kita jalan. Apa yang kita baca? Apa? Bebas, terserah. Baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, boleh. Atau zikir yang tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. La haula wa la quwata illa billah, boleh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang baca zikir la haula wa la quwata illa billah, dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebesar buih di lautan. Masya Allah, dosanya yang banyak. Terus kalau kita baca doa subhanallah, baca subhanallah, maka subhanallah saja, maka Allah kasih 1 pohon kurma di surga. Baca subhanallah wa bihamdih, itu Allah kasih pahala besar sampai timbangan dia di akhirat nanti berat. Dan seterusnya hadis-hadis tentang itu. Baca komplit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lebih baik dari matahari terbit dari timur. Subhanallah. Itulah pahala yang luar biasa. Jadi baca zikir-zikir ini zikir-zikir yang sangat dahsyat, pahalanya besar. Ya. 1 zikir dikasih 1 pohon kurma. Berapa yang kita baca? Terserah. Atau dengan istighfar yang tadi, atau dengan doa-doa lain, minta kebaikan dunia dan khususnya minta kebaikan akhirat. Terus berjalan sampai kita di Bukit Marwah. Ketika kita sampai di Bukit Marwah, apa yang kita lakukan? Menghadap Ka'bah lagi, mengulang doa takbir tadi. Ya, mengulang doa yang di halaman 20 tadi. Ya, mengulang doa yang di halaman 20. Berapa kali? 3 kali sambil di selah-selah dengan doa bebas. Menghadap Ka'bah sambil mengangkat tangan. Ya, sambil angkat tangan. Faham? Nah, terus kita lanjutkan. Ketika sampai pertama Safa Marwah, berarti berapa putaran? 1 putaran, Pak, Bu, ya. Lalu balik lagi, bukan muter begini 1, kelenger. Safa Marwah 1, balik lagi ke Safa 2. Begitulah seterusnya dengan cara yang sama. Ketika sampai di Safa, kita baca lagi doa takbir ini 3 kali diselai dengan doa bebas sambil menghadap Ka'bah dengan mengangkat tangan. Turun lagi lewat yang lampu hijau, baca doa Rabbighfir warham tadi. Begitu seterusnya sampai putaran yang ke-7. Ketika 7 kita sampai di Marwah ini. Sampai ke-7 di Marwah sudah tidak membaca doa takbir itu. Ya, sudah nggak baca doa takbir, yang perempuan langsung mojok, terus ngapain? Dipotong rambutnya. Ya, dikumpulkan rambutnya, kalau yang panjang langsung ditarik, dikumpulkan, ambil cuman sejari saja. Siapa yang motong? Nggak harus suaminya, siapa saja nanti gantian. Kalau rambutnya pendek, ya nanti bisa diambil secomot sebelah sini, secomot sebelah satunya. Sudah tahallul dari umrohnya bebas, makanya disebut dengan tamattu'. Natamatta'u bil umrati ilal hajj. Kita menikmati perjalanan haji dengan melakukan umroh lebih dulu, lalu kita menikmatinya dengan bebas. Setelah itu bebas. Sedangkan laki-laki nanti dicukur. Cukurnya seperti apa? Seperti rambut saya begini. Nah, segini ukurannya Pak nanti kira-kira. Ya, disisain untuk haji. Jadi kita sisain segini.
Nanti waktu haji pelaksanaan tawaf ifadah nanti bentuknya sama seperti tadi. Sa'inya sama seperti tadi, ya. Kemudian nanti tawaf wada, tapi tawaf wada kan pakai baju bebas, sama seperti tadi. Habis tawaf sholat 2 rakaat. Cuman tawaf wada tidak pakai sa'i, jangan pakai sa'i itu diketawain orang. Ya, kalau tawaf wada tidak pakai sa'i, cuman tetap menggunakan pakai sholat 2 rakaat. Begitu pula Bapak Ibu mau tawaf sunnah, sama seperti tadi. Habis tawaf sunnah, sholat 2 rakaat. Ada yang mau ditanyakan? Nah, gundulnya kapan? Bagus pertanyaannya. Gundulnya itu setelah kita tawaf ifadah, kemudian sa'i, lalu kita balik lagi kan ke hotel Rif, disitulah kita gundul pelontos, ya, tambahin minyak zaitun. Biar apa? Biar kinclong, Pak. Enggak bercanda kalau yang ini, Pak. Ya, jadi gundulnya pada waktu tahallul dari haji. Ya, gundulnya tahallul dari haji itu benar-benar gundul, Pak. Ya, memang disunnahkan setelah kita minum air zam-zam, kita disunnahkan untuk kembali ke Hajar Aswad untuk mencium. Tapi kalau dengan realitas sekarang dipentung, Bu, sama polisi, Bu. Karena ngelawan arus. Ngelawan arus kitanya. Kalau bisa pun paling individu 1 orang, 2 orang ngeyel. Ya itu pun dia tetap dilarang, apalagi dengan rombongan seperti ini, dari perkara namanya. Kalau tawaf batal wudu, nanti ada pihak tim kita yang ikut membantu Ustadz, ya kan? Biasanya Ustadz berada di depan, atau nanti teknisnya kita atur. Biasanya kita bagi 2, ya, bagi 2 biar rombongannya tidak terlalu besar. Ya, kita bagi 2. Nanti ada tim teknis yang membantu Ustadz-Ustadz ini. Nah, kalau ada yang batal, nanti Ibu bilang sama tim teknis, nanti tim teknis yang memandu Ibu, nganterin Ibu, yang berikutnya nanti tim teknis ini yang nemenin Ibu. Jadi di Mina itu isinya area tenda-tenda aja, Pak, Bu. Ya, isinya tenda semuanya. Jadi memang itu tempat kita untuk mabit istilahnya. Mabit itu bermalam, nginep, ya, mabit di Mina untuk nginep di dalam tenda, camping. Ini camping rame-rame, tapi ibadah semuanya. Tidurnya ibadah, duduknya ibadah, semuanya ibadah. Ngapain? Memperbanyak zikir dan sebagainya. Satu pesan saya, di situ kesempatan kita semua untuk buang rokok, Pak. Setuju nggak, Bu? Tuh, ya. Ya nanya Ibu lah, nanya Bapak mesti ditolak. Ya, jadi kesempatan kita untuk menghentikan kebiasaan merokok, Pak. Nah, jadi banyak berzikir, baca Quran, nanti pengajian apa semua kita di situ. Ini tanggal 8. Tanggal 9 kita pergi kemana? Ke Arafah. Nah, itulah Arafah. Nah, di Arafah kita wukuf. Wukuf itu apa? Berdiam diri. Untuk apa? Untuk berdoa. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Arafah ini mulai pintu langitnya dibuka, bahasanya gitu. Mulai dari zuhur, nah disitulah mulai waktu mustajab. Di situ mulai ibadah kemuliaan hari Arafah itu mulai ada. Sampai maghrib itu benar-benar waktu yang mulia, sampai dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah ini. Begitu mulianya hari Arafah sampai Rasulullah SAW mengatakan demikian. Lalu maghrib kita pergi meninggalkan Arafah ke Musdalifah. Ya ini enak ini. Ya. Batunya kok cakep amat. Nah, batunya bagus. Ya kira-kira batu yang kita kumpulkan segini.
Nanti melemparnya, nih kita ambil ya. Udah paham? Nah, kita di Musdalifah ngapain? Tidur. Tidur atau ngumpulin batu dulu terserah. Sampai subuh. Di sini inilah hikmah dari sebuah haji yang sangat besar, Pak. Apa itu? Tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada pengusaha, tidak ada orang jelata. Semua di mata Allah sama. Semua di mata Allah tidur di mana? Di tanah dengan baju warna putih. Anda akan mati dengan baju ini. Anda akan dikembalikan oleh Allah ke tanah. Jadi kalau Allah kasih kita rezeki yang lebih dari orang, jangan merasa diri Anda lebih hebat dari orang lain. Sebetulnya kita sama dia itu sama. Allah kasih kita rezeki lebih, itu artinya Allah memberikan amanah kepada kita untuk apa? Untuk berbagi kepada orang yang di bawah kita. Tidak ada kesombongan, tidak ada merasa diri kita hebat, tapi yang ada adalah kita semua hamba Allah sama. Yang mulia bukan harta, bukan keturunan, bukan jabatan. Yang mulia adalah ketakwaan dan amal soleh. Itu intinya. Kita renungkan itu, bukan hanya sekedar tidur, tapi nilai iman, nilai akhlak, perilaku. Harapkan setelah pulang haji, tidak ada lagi keangkuhan, tidak ada lagi merasa sombong, merasa hebat, merasa dirinya lebih dari orang lain. Tapi pulang justru kita merasa orang lainlah yang lebih baik dari saya, orang lain yang lebih bertakwa, saya masih banyak dosanya. Amanah yang Allah kasih kepada saya dari berupa harta harus saya salurkan. Al-malu laka idza anfaqtahu. Kata para ulama, dari kata para sahabat, harta itu menjadi milik Anda kalau Anda infakkan di jalan Allah. Ini hikmahnya, Pak. Putih-putih semua, artinya itulah nanti kita akan mati dalam kondisi itu. Mau beli tas yang mahal, baju yang mahal, toh semuanya akan balik ke kuburan dengan telanjang dan hanya ditutupi kain kafan yang gratisan. Semahal apapun minyak wangi kita, toh nanti waktu mati minyak wanginya si nyong-nyong. Ya kan? Oke, kamper sama si nyong-nyong. Selesai dari sini, kita jalurnya memang melempar jumrah, tapi kita lebih memilih nanti ke tawaf, ifadah, terus sa'i, terus balik ke hotel, tahallul, bersih-bersih, baru kita menuju ke lempar jumrah. Pertama, 2 di tengah, terus yang ketiga di ujung, ya, deket-deketan Bu. Masa jauh-jauhan antara Bekasi Depok, ya jalan kakinya gimana? Enggak lah. Jadi deket-deketan. Tanggal 10 yang kita lempar yang mana? Aqabah. Aqabah itu yang mana? Yang tengah ya. Ya. Kalau tanggal 11 kita melempar. Gimana cara melempar jamrah itu gini. Ini ibarat kayak apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu jublangan, Bu. Apa? Kayak apa ya? Tempat lobang besar, tengah-tengahnya itu ada tembok dinding seperti ini. Tengah-tengahnya antara sini, di sini ada tembok lagi penghalang dan tengah-tengahnya itulah yang lobang. Kita melempar tujuannya bukan terkena pada dinding ini, tapi kita melemparnya itu yang penting masuk ke lobang. Sambil membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nggak harus terkena ini. Tapi kalau terkena ini lalu mental, berarti belum masuk, ulang. Ya. Nah, ngulang satu kerikil. Nah, 1 kali jamrah berapa? 7. Gitu kan? Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Begitu sampai 7. Ya. Selesai 7, kita berbalik, nanti berjalan sampai ke arah tembok.
Habis ini nanti ada tembok di sana, ada tembok, lalu kita menghadap Ka'bah sambil berdoa. Paham? Berdoa apa? Bebas. Jauh enggak? Enggak, cuma maju sedikit. Terus kita menepi doa sambil menghadap Ka'bah. Doa sepuasnya sampai diusir. Mesti diusir, kelamaan diusir. Setelah itu selesai dari doa, kita pergi lagi ke jumroh satunya. Jumroh apa? Tengah, yang kedua, wusta. Lempar lagi sama kayak tadi. Setelah selesai, menepi lagi, doa lagi. Sampai diusir. Terus ngelempar lagi ke jumroh yang terakhir, sama. Selesai lempar jumroh terakhir, tidak ada doa, langsung pulang. Begitulah, balik lagi ke tenda Mina.